semuanya, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Kembali lagi bersama dengan Miss Lina di acara Sekolah Minggu GBIA Grafe. Wah, bagaimana adik-adik? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di hari ini? Semuanya sudah siap ya? Wah, akhirnya Miss Lina kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita bernyanyi bersama, kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Lina ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya duduk manis, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu. Tuhan pimpin kami semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semuanya masih dalam posisi duduk manis ya. Nah, sekarang Miss Lina mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Terkhususnya buat anak-anak GBIA Grafe yang masih berada di rumah. Gimana? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Wah, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, begitu juga dengan anak-anak GBIA di seluruh Nusantara. Mana? Apakah semua juga sama yang dalam keadaan sehat? Coba angkat tangan. Wah, bagus ya, semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya Kalina mau menyapa nih, ada sebagian anak-anak yang baru pertama kali bergabung bersama dengan anak-anak Sekolah Minggu GBIA Grafe. Coba yang baru bergabung. Wah, selamat datang buat anak-anak semuanya. Tentunya anak-anak yang baru bergabung, baik yang ada di daerah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semuanya yang pagi hari ini lagi menyaksikan acara Sekolah Minggu GBIA Grafe. Wow, Miss Lina berharap adik-adik bukan hanya menyaksikan sampai selesai ya. Kedepannya boleh ambil bagian, mau ikut nyanyi bersama, mau menghafal ayat bersama, atau mau ikut ambil bagian untuk kuis Alkitab. Oke? Oke, sekarang Miss Lina ajak kita semua untuk berdiri dan kita nyanyi bersama buat Tuhan. Nah, semuanya ambil posisi berdiri ya. Kali ini kita mau bernyanyi lagu yang sangat bagus. Tentunya anak-anak GBIA Grafe sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, kita bernyanyi buat Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Ayat
adik-adik yang ada di rumah yang mau ikut nyanyi bersama, boleh silakan tinggal tulis komentarnya di bawah atau langsung kirim ke WhatsApp Miss Lina ya. Nah, di situ tinggal dikonfirmasi, saya mau ikut nyanyi dong. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Oke, langsung saja ya. Miss Lina mau menginformasikan nih pemenang kuis Alkitab. Kali ini pemenangnya siapa ya? Yang menjadi pemenang pertama yaitu Adik Jos. Hai Kalina, ini Jos mau menjawab pertanyaan Kalina. Jawaban pertama, hujan es. Jawaban kedua, laut terbelah dua. Jawaban yang ketiga, 10 hukum Taurat. Salam Maranatha, bye-bye. Selamat buat Adik Jos. Nah, pemenang keduanya datangnya dari Adik Fani. Wah. Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban nomor 1, hujan es. Jawaban nomor 2, Tuhan membelah laut berau dan mereka bisa berjalan di dasarnya. Jawaban nomor 3, 10 perintah Allah. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Selamat buat Fani. Pemenang ketiganya datangnya dari Adik Ellen. Hai Kak Lina, Ellen dan Alicia mau jawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama adalah hujan es. Jawaban kedua adalah Musa mengangkat tangannya, lalu laut terbelah itu jadi terbelah dua. Jawaban ketiga adalah 10 perintah Allah. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Wah, selamat buat Ellen. Pemenang keempatnya datangnya dari Adik Putri. Selamat pagi Kak Lina. Hari ini Putri mau jawab pertanyaan yang Kak Lina berikan. Jawaban yang pertama, tulah ketujuh adalah hujan es. Jawaban yang kedua, membelah lautan dengan kuasa Tuhan. Jawaban yang ketiga, disebut dua loh batu itu disebut 10 perintah Tuhan. Terima kasih Kak Lina. Bye-bye. Salam Maranatha. Selamat buat Putri. Pemenang kelimanya datangnya dari Adik Yoel dan juga Nancy. Halo Kak Lina, aku Yoregan. Hai Kak Lina, sekarang kamu dua mau menjawab pertanyaan Kak Lina lagi. Nomor 1, hujan es. Nomor 2, jawabannya dengan cara membelah lautan. Nomor 3, jawabannya membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Terima kasih Kak Lina. Wah, selamat ya buat semua yang jadi pemenang di hari ini. Nah, buat adik-adik yang lain yang mau ikut kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Miss Lina. Nah, adik-adik tinggal kirim jawabannya ke WhatsApp Miss Lina. Oke, ditunggu ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yuk. Nah, kali ini cerita firman Tuhannya dibawakan oleh Kak Krisi. Nah, kita langsung saja ya. Hitungan setelah 3, kita langsung panggil Kak Krisi. Oke ya. 1, 2, 3. Kak Krisi. Pada waktu Tuhan Yesus tinggal di dunia ini, Dia sangat rajin memberitakan Injil, sehingga ada orang yang bertobat dan memberi mereka dibaptis. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau percaya, dan mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Akhirnya
Tuhan Yesus pun meninggalkan mereka. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi dari daerah Yudea ke Galilea. Dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, Tuhan Yesus harus melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah tempat namanya adalah Sikar, yang dahulunya merupakan tanah yang pernah diberikan Yakub kepada anaknya yang bernama Yusuf. Di Sikar ini ternyata ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Yakub. Karena perjalanan yang jauh, Yesus pun merasa letih dan dia pun memutuskan untuk singgah di sumur itu. Sedangkan murid-muridnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Hari menunjukkan pukul 12 siang. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air dari sumur itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Kata perempuan itu, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Hal itu dikatakan perempuan itu karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau percaya karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum.' Jikalau engkau minum dari air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi padaku ada air kehidupan. Jika kamu meminumnya, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, melainkan air itu akan menjadi air kehidupan yang terus memancar sampai kekekalan." Wah, enak sekali. Ada air yang jika kita meminumnya, kita tidak akan haus lagi. Wah, apa ya air hidup itu? Ternyata air hidup itu ialah Tuhan Yesus. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Lalu perempuan itu pun berkata, "Tuhan, jika benar yang Tuhan katakan, berilah aku air hidup itu." Lalu kata Yesus, "Kalau begitu, pergilah, panggillah suamimu dan bawalah dia ke sini." Lalu perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus lagi, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab yang 5 sekarang padamu bukanlah suamimu." Lalu perempuan Samaria itu pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Tuhan Yesus tahu siapa dirinya dan segala dosa yang telah ia lakukan. Lalu percayalah perempuan Samaria itu kepada Yesus, bahwa Yesus adalah seorang nabi, dan Tuhan Yesus pun memberitakan Injil kepadanya, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Setelah lama, perempuan Samaria itu pun semakin mengerti firman Tuhan, dan dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat dunia. Tak lama kemudian, perempuan Samaria pun pergi ke kota dan menyampaikan kabar bahwa dia sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mendengarnya, orang-orang Samaria itu pun langsung pergi bertemu dengan Yesus di sumur itu. Dan mereka mendengar yang Tuhan Yesus katakan, "Makananku ialah melakukan perintah Bapa-Ku." Jadi, sama juga seperti kita sekarang. Makanan rohani kita ialah melakukan firman Tuhan. Dengar itu, orang-orang Samaria pun mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Baik, sekian dulu cerita kita
Pagi ini, semoga kita sama seperti perempuan Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mengajak teman-teman kita, keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bagaimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Mengenai perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Wah, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi? Nah, tadi kalau kita lihat ya, ada percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, di mana mereka berada di sumur Yakub. Nah, pada saat itu perempuan Samaria ini lagi pergi mengambil air, dan di sini juga datanglah Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Wow, kalau Miss Lina perhatikan ceritanya sangat bagus ya. Nah, terjadilah percakapan antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Nah, si perempuan Samaria ini bertanya atau berdua, bercakap-cakap, dan tidak lama kemudian apa yang menjadi permasalahan si perempuan Samaria itu, wow, dia sudah buat banyak sekali kesalahan, dan perempuan Samaria ini dia adalah orang yang sangat berdosa. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus kok bisa tahu apa yang menjadi kesalahan si perempuan Samaria ini? Wow, karena Tuhan Yesus tahu kesalahan si perempuan Samaria ini. Nah, si perempuan Samaria ini langsung berpikir, yang tahu seperti ini, dia itu sudah pasti Mesias. Wow, ternyata tidak lama kemudian Tuhan Yesus memberitahukan kepada si perempuan Samaria ini bahwa dialah Mesias. Dialah Yesus Kristus yang datang ke dunia menanggung semua dosa umat manusia. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib juga menanggung dosa-dosa umat manusia. Tentunya ada dosa Miss Lina, ada dosa adik-adik juga. Nah, kita balik lagi ya ke cerita sekolah minggu tadi. Nah, karena si perempuan ini sudah tahu yang ada di depan dia ini adalah Mesias, adalah Yesus Kristus. Wah, dia harus pergi kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Dia harus memberitahukan kepada mereka bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Dia sudah bertemu dengan Yesus Kristus yang datang menanggung dosa kita semua. Nah, pada waktu si orang Samaria itu pergi ke daerahnya, kembali ke kampungnya, dia tidak diam begitu saja. Tapi dia pergi menyampaikan bahwa Yesus Kristuslah yang menanggung dosa kita semua. Saya sudah bertemu dengan dia. Kita harus percaya kepada dia. Nah, apa reaksi orang-orang yang ada di kampung? Apakah mereka, kamu kan orang berdosa, ngapain kita harus dengar kamu? Apa reaksi? Nah, reaksi orang-orang di kampung yaitu mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh orang Samaria. Wow, tadi hanya satu orang ya yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang tanggung dosa dunia. Nah, kali ini satu orang ini dia pergi menyampaikan, dia pergi bersaksi kepada orang-orang yang ada di kampung. Akhirnya dari satu orang menjadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Wow, bagaimana dengan adik-adik? Jika misalnya adik-adik sudah tahu kebenaran firman Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik hanya tutup mulut saja? Diam saja, nggak mau kasih tahu ke orang lain? Ataukah mau sama seperti perempuan Samaria yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia tahu Tuhan Yesus yang tanggung dosa dia harus pergi menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Gimana? Ya, kita harus sama seperti perempuan Samaria yang pergi bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar dia bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang menanggung dosa kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ingat, jika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus menyampaikan juga kepada orang lain, atau kita harus kasih tahu kepada teman atau mama papa. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Oke, sekarang langsung saja ya, Miss Lina mau memberikan pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan pertama, apa nama sumur yang ada di daerah Sikar? Pertanyaan kedua, siapakah air hidup itu? Pertanyaan ketiga, perempuan dari kota manakah yang datang mengambil air dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Oke, 3 pertanyaan sudah Miss Lina berikan dan Miss Lina tunggu jawabannya di WhatsApp. Nah, sekarang kita langsung saja untuk saksikan teman-teman kita yang sudah mengambil bagian menghafal ayat Alkitab. Yuk kita sama-sama saksikan. Hai Kalina, Ella mau menghafal ayat hafalan. Yang pertama adalah Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kedua adalah Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. 3. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 4. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 5. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Kalina. Salam Maranatha. Bye-bye. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa, itulah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, kamu si iblis berjalan di lilik, sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat dikenali. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergelam, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh engkau baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama denganmu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah ikut bagian dalam menghafal ayat Alkitab. Dan Miss Lina masih tetap membuka ya buat adik-adik yang mau ikut program menghafal 5 ayat Alkitab. Oke, yang mau ikut program 5 ayat Alkitab masih tetap ditunggu ya. Nah, ayat Alkitabnya itu biasanya berada di akhir acara sekolah minggu. Nah, 1 minggu 1 ayat. Nah, itu adik-adik bisa ikut ya. Nah, kalau misalnya rasa 5-nya itu terlalu banyak Miss Lina, nah boleh 4 saja, atau 4 terlalu banyak bisa 3 saja, atau 3 terlalu banyak bisa 2 saja. Nah, nggak apa-apa ya, nggak perlu hafal semuanya. Untuk itu buat adik-adik yang mau ikut program menghafal 5 ayat Alkitab, ayo Miss Lina tunggu ya. Siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan Tuhan menghafal ayat Alkitab? Ayo buktikan kalau adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Miss Lina tantang ya, siapa yang mau ikut program menghafal 5 ayat Alkitab seperti teman-teman kita tadi yang sudah menghafal 5 ayat Alkitab. Wah, terima kasih ya yang sudah mengikuti program menghafal. Nah, akhirnya acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Dan Miss Lina mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Gimana? Apakah semuanya masih semangat mengikuti acara sekolah minggu? Kalau misalnya masih semangat, jangan lupa minggu depan di jam 7 pagi, hari Minggu sudah pasti ya, di channel Facebook GBIA Grafe di jam 7 pagi. Tentunya acara sekolah minggu GBIA Grafe. Oke, sebelum kita tutup, Miss Lina ajak adik-adik semuanya untuk duduk manis, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua sudah mengikuti acara sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi bersama, menghafal ayat Alkitab. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang begitu indah. Tuhan pimpin kami ya, agar semakin hari kami semakin mengerti. Tuhan, kami juga berdoa kesehatan buat mama papa, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau terus pimpin, Engkau berkati akan setiap makanan, bahkan vitamin yang mereka konsumsi, agar kedepannya mereka lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat mama dan papa yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Harapan Miss Lina, dengan adanya acara sekolah minggu, anak-anak kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau bukan kita dari sekarang, mau tunggu siapa lagi? Peran orang tua sangat penting untuk anak-anak mengikuti acara
acara sekolah minggu. Untuk itu, ayo sebagai orang tua semangat untuk membawa anak-anak lebih dekat lagi dengan Tuhan dan juga ikut sertakan dalam pelayanan Tuhan. Nah, akhir kata saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.